Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Pada tahun 1948, atau sejak Perang Dunia II baru berakhir 3 tahun, saat itu dunia perlahan-lahan pulih dari imbas perang terburuk dalam sejarah manusia. Namun ada sebuah kota rahasia di Uni Soviet yang ternyata tidak pernah mengalami tahap pemulihan karena hanya ada kemakmuran di sini. Penduduk kota tinggal di apartemen mewah. Mereka juga diantar jemput dengan mobil mewah. Ketika lebih dari 34% orang di dunia kekurangan makanan, ratusan ribu penduduk di kota rahasia ini justru bisa menikmati daging sapi, kaviar atau makanan yang terbuat dari telur ikan tertentu dan anggur merah setiap hari. Liburan orang biasa umumnya bermain di sungai, sementara mereka berpesta ria dengan teman-temannya di atas kapal pesiar. Jika tidak diperhatikan secara cermat, mungkin kita akan mengira itu adalah dua negara, tapi kedua tempat itu hanya berjarak 12 km. Namun di saat penduduk kota menjalani kehidupan mereka bagaikan surga di dunia, sesosok monster dari neraka diam-diam telah turun ke bumi. Dan selama 9 tahun terakhir, monster itu telah terlelap di bawah tanah kota misterius. Hingga suatu malam di tahun 1957, sirine yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar di pedesaan di luar kota. Penduduk desa mengira Amerika Serikat mulai melancarkan serangan terhadap Uni Soviet, dan mereka melihat langit di tenggara memancarkan cahaya ganjil, diiringi aroma menyengat di udara. Dalam benak mereka, saat itu seakan berpikir telah terjadi sesuatu. Namun di sela-sela kebingungan mereka, tampak sejumlah besar tentara segera ke lokasi kejadian. Mereka berteriak keras, mendesak penduduk desa untuk segera pergi. Militer Soviet bukan hanya tidak menjelaskan kepada siapapun, malah justru menembak mati ternak piaraan penduduk desa, kemudian membakar habis seluruh desa. Melihat pemandangan itu, jelas tak seorang pun penduduk desa yang tidak merasa takut. Namun di tengah ketakutan itu, mereka mendapati tidak hanya desa mereka, tetapi lebih dari 40 desa dalam radius 100 mil, semuanya digerebek militer Soviet. Yang lebih mengerikan lagi, penduduk desa selanjutnya kemudian menderita penyakit serius secara silih berganti. Setahun kemudian, beberapa orang yang selamat diberitahu bahwa itu adalah penyakit menular yang tidak diketahui, tetapi faktanya tidaklah demikian. Pada kenyataannya, kecelakaan nuklir paling serius dalam sejarah manusia baru saja terjadi malam itu, dan tidak satupun dari orang-orang ini yang mengetahui faktanya, karena tempat terjadinya kecelakaan nuklir sama sekali tidak ada dalam peta Soviet, dan itu semua berawal dari bom atom Little Boy. Little Boy. Pada tahun 1945, ketika Perang Dunia Kedua sedang berlangsung sengit, pada tanggal 6 Agustus pukul 08.15 saat itu, sebuah pembom B-29 Amerika bernomor 4486292 menjatuhkan bom atom dengan nama sandi Little Boy di atas kota Hiroshima, Jepang. Terkait bom atom yang meluluh lantakan Nagasaki dan Hiroshima, Jepang, sebelumnya sudah pernah diulas Mata Ketiga, jadi saya tidak akan mengulas kembali secara detail di sini, hanya melengkapi terkait topik hari ini. Di saat penduduk dunia berpikir bahwa dunia akan damai kembali, operasional lain yang tidak diketahui diam-diam berlangsung di belahan bumi lain. Ternyata pada saat Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertama, pemerintah Soviet tiba-tiba menyadari militer AS jauh di depan mereka dalam teknologi bom atom, sehingga pada tahun 1945 atau 2 bulan setelah ledakan bom atom di Jepang, pemerintah Soviet membangun sebuah fasilitas rahasia bernama Asosiasi Produksi Mayak atau reaktor nuklir mayak di tepi Danau Karachay, selatan pegunungan Ural, untuk memproduksi plutonium, suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Pu dan nomor atom 94.
Ternyata ketika bom atom meledak, neutron akan menabrak plutonium dengan kecepatan ekstrim tinggi, dan plutonium yang tertabrak akan membelah neutron baru. Kemudian sejumlah besar neutron akan menabrak lebih banyak plutonium hingga akhirnya menghasilkan energi yang sangat besar. Dengan kata lain, plutonium adalah unsur yang sangat diperlukan dalam proses pembuatan bom atom. Oleh karena itu, ketika Stalin memutuskan untuk membuat bom atom, 70.000 tahanan di kamp kerja paksa bekerja siang dan malam, dan akhirnya reaktor nuklir Mayak selesai dibangun 3 tahun kemudian atau pada tahun 1948. Namun tidak cukup hanya dengan memiliki pabrik saja. Reaktor nuklir Mayak membutuhkan banyak ilmuwan dan insinyur untuk menjaga operasional pabrik. Tapi jangan lupa, ini adalah proyek yang sangat rahasia. Semakin banyak orang, semakin tinggi kemungkinan proyek rahasia itu bocor ke publik. Jadi untuk memastikan proyek rahasia itu tidak akan pernah bocor, pemerintah Soviet membangun sebuah kota rahasia yang dapat menampung ratusan ribu orang di sekitar reaktor nuklir Mayak. Awalnya kota tersebut tidak memiliki nama, tetapi untuk memudahkan pengiriman logistik, penduduk setempat menambahkan kode pos dengan kota Chelyabinsk terdekat untuk memberi nama kota tersebut. Tetapi sebagian besar penduduk di sana akan langsung menyebutnya Kota 40. Namun tidak satu pun dari nama-nama kota di atas adalah nama sebenarnya, karena kota ini tidak memerlukan nama, bahkan tidak ada di peta manapun. Saat itu, hanya pejabat tinggi Soviet dan orang-orang yang tinggal di kota itu yang mengetahui keberadaan City 40. Orang-orang yang tinggal di dalamnya akan diseleksi dengan cermat. Hanya intelektual senior dan staf pekerja dengan latar belakang yang bersih baru diizinkan tinggal di City 40. Setelah tinggal di sana, identitas asli akan dihapus. Semua penduduk tidak bisa lagi meninggalkan kota seumur hidup. Untuk memastikan orang-orang di City 40 tidak memiliki kesempatan untuk pergi atau berkomunikasi dengan dunia luar, penguasa Uni Soviet bahkan membangun pagar kawat berduri yang menjulang tinggi di atas lahan seluas 657,3 km persegi di luar kota 40, dan setiap persimpangan jalan dijaga ketat oleh tentara. Ini berarti mereka yang tinggal di City 40 tidak akan pernah bisa keluar lagi seumur hidup. Jadi untuk menarik ilmuwan agar bersedia tinggal di sana, pemerintah Soviet membangun kota itu lengkap dengan fasilitas yang sangat mewah. Kota surgawi. Pada tahun 2012, Kate Brown, seorang profesor di Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat, akhirnya melalui berbagai koneksi dapat mewawancarai seorang warga yang pernah tinggal di City 40 bernama Galina Petrova. Menurut penuturan Profesor Brown, Galina yang saat itu sudah berusia 81 tahun merasa tertekan saat diwawancarai karena dia yakin selalu diawasi ketat oleh pemerintah sejak dia dengan susah payah akhirnya bisa kabur dari City 40. Dia bahkan mengira beberapa rekannya yang melarikan diri bersamanya yang tewas secara tiba-tiba itu karena rencana yang diatur oleh pemerintah Soviet. Tapi sekarang dia sudah senja di usia 81 tahun. Dia pikir sudah waktunya untuk mengungkapkan kepada publik aksi jahat pemerintah Soviet ketika itu. Dan semua cerita ini berawal dari sebuah kota laksana surga. Galina menuturkan, saat itu dia yang baru lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Federal Kazan pada tahun 1955, tiba-tiba menerima sepucuk surat misterius tanpa nama pengirim. Tapi saat dibuka, dia melihat logo KGB, yaitu Unit Intelijen Uni Soviet, setara dengan CIA Amerika Serikat. Dalam surat itu hanya tertulis beberapa patah kata singkat. Hello Galina. Setelah seleksi yang cermat, kami dengan bangga memberitahu Anda bahwa Anda telah dipilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proyek rahasia negara. Jika Anda bersedia, diharap 3 hari kemudian berkumpul di sini.
Di akhir surat itu terlampir serangkaian alamat. 3 hari kemudian, Galina pergi ke sana sesuai kesepakatan. Saat itu interrogator mengatakan kepadanya, adalah suatu kehormatan besar baginya dipilih oleh pemerintah. Begitu dia bergabung dengan proyek rahasia itu, dia tidak hanya bisa melakukan sesuatu yang membanggakan untuk leluhurnya, tetapi juga bisa menjadi penyelamat dunia, membantu Uni Soviet membasmi musuh dari luar. Kemudian setelah mendengarkan kata demi kata yang membakar semangat patriotisme itu, saat itu juga Galina memutuskan akan meninggalkan identitas dan keluarganya, mengabdi pada negara. Menurut cerita Galina, dia tidak akan pernah bisa melupakan keterkejutannya saat melihat City 40. Pada tahun 1957, jalan umum di Uni Soviet terlihat seperti ini, sementara jalanan di City 40 terlihat seperti ini. Itu adalah kota maju dengan desain modern. Di era ketika sebagian besar orang tidak cukup makan, penduduk City 40 tidak hanya memiliki makanan dan pakaian yang memadai, bahkan disediakan banyak anggur merah, daging sapi, dan kaviar. Dan tidak masalah jika merasa makanan kelas atas yang disediakan secara cuma-cuma ini tidak cukup, karena pendapatan ilmuwan di City 40 adalah 10.000 rubel per bulan, atau 12,5 kali lipat dari 800 rubel pekerja Soviet kala itu. Pendapatan tinggi ini berarti pengeluaran juga tinggi. Di City 40 tersedia komoditas terbaik di dunia, termasuk vodka berkualitas, anggur merah, aneka roti, ham dan cerutu, pakaian dan sebagainya, semuanya lengkap tersedia. Seperti yang umum diketahui, Uni Soviet pada tahun 1957 adalah negara yang sangat tertutup. Saat itu meski orang kaya sekalipun sulit membeli makanan asing seperti anggur merah, vodka, dan coklat atau produk luar negeri lainnya. Tapi di City 40, semua komoditas ini sangatlah umum, bukan hanya makanan impor. Sarana hiburan di sini juga sangat lengkap, misalnya bioskop, teater, stadion, museum, taman dan sebagainya, bahkan bis umum. Tentu saja, tidak sulit bagi warga berpenghasilan tinggi untuk membeli mobil. Satu hal yang paling menakjubkan adalah semua penghuni yang tinggal di sini juga bisa mendapatkan apartemen kelas atas secara gratis. Bukankah itu sangat menggiurkan? Tak hanya itu, setelah menikah dan memiliki anak, warga di sini juga tidak perlu membayar biaya sekolah. Mereka bisa mendapatkan pendidikan terbaik di Uni Soviet. Selain itu juga ada layanan baby sister gratis selama liburan bagi para pekerja wanita, sehingga mereka bisa sedikit bersantai selama liburan. Pada tahun 1957, semua warga di City 40 itu sudah menikmati kehidupan yang nyaman hanya dengan bekerja 6 jam sehari dan libur 2 hari setiap minggu. Mungkin saat itu, hanya segelintir negara di dunia yang bekerja 6 jam sehari dan libur 2 hari setiap pekan seperti City 40 di atas. Menurut cerita Galina, dia nyaris tidak percaya saat ke City 40 dan menyaksikan kehidupan di sini. Namun tak lama kemudian, Galina mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kota laksana surga ini. Curiga. Galina menuturkan pada Brown, karena dia adalah seorang pekerja medis, jadi dia ditugaskan untuk bekerja di rumah sakit setempat ketika tiba di City 40. Dan sekali lagi Galina terpanah takjub dengan pemandangan di depan matanya, karena fasilitas medis di sini sangat maju, dan penduduk di sana hanya perlu membayar biaya yang kecil untuk mendapatkan pelayanan medis yang baik. Namun beberapa bulan kemudian, Galina tiba-tiba merasakan, entah kenapa orang-orang yang tinggal di sini bukannya semakin sehat, sebaliknya justru pada jatuh sakit. Galina mengatakan, saat itu dia mulai memperhatikan banyak pasien yang datang ke klinik berulang kali mengalami gejala seperti borok kulit, edema paru, lemas, demam dan gejala lainnya. Meski sebelum Galina ke City 40, dia sudah tahu bahwa kota ini secara khusus meneliti senjata nuklir.
Tetapi penelitian ini seharusnya tidak menimbulkan reaksi negatif pada begitu banyak orang. Karena itu, Galina dengan penasaran mencari lebih banyak informasi dan menemukan, meski anak-anak di sekolah juga sepertinya menunjukkan tanda-tanda serangan radiasi nuklir. Suatu hari, Galina juga pernah bertanya kepada atasannya, mengapa kesehatan warga City 40 begitu buruk. Tapi atasannya menyuruhnya cukup mengingat saja dengan peraturan di City 40, sedikit bicara, banyak bekerja. Jelas atasannya sepertinya tahu sesuatu, tapi tidak mau memberitahu Galina. Dan ketika Galina memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, terjadi sesuatu yang tak terduga olehnya. Ledakan. Pada hari Minggu 29 September 1957, saat itu ada pertandingan sepak bola tahunan di City 40. Namun di tengah permainan, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Tapi permainan itu tidak serta-merta terhenti begitu saja, karena fasilitas mayak sedang diperluas saat itu. Karena stratum setempat merupakan lapisan batuan yang relatif keras, jadi bahan peledak kerap digunakan untuk meledakkan lapisan tersebut, sehingga masyarakat salah mengira bahwa suara ledakan tersebut berasal dari lokasi konstruksi. Tapi siapa sangka, saat ledakan itulah zat radioaktif mulai menyebar ke segala arah. Sementara penduduk yang tidak sadar terus saja bersorak penuh semangat di lapangan. Darah muda mereka bergolak kegirangan dan tanpa sadar menghirup radiasi dengan konsentrasi lebih dari 9 kali lebih tinggi dari kecelakaan nuklir Fukushima. Sedangkan para bartender masih larut dengan aksinya meracik minuman beralkohol. Dan tanpa sadar, minuman yang diracik mereka ternyata adalah sup instan menuju neraka jahanam. Ternyata ledakan barusan bukanlah suara ledakan dari lokasi konstruksi, melainkan ledakan nuklir dari reaktor nuklir mayak. Menurut penuturan Galina, saat itu dia yang sedang beristirahat di rumah, tiba-tiba mendapat pemberitahuan darurat dari rumah sakit yang memintanya meluncur ke fasilitas nuklir mayak untuk menangani kondisi darurat. Awalnya dia mengira itu hanya pekerja biasa yang terluka. Tetapi ketika tiba di lokasi, Galina melihat pemandangan seperti neraka. Semburan asap hitam menyembul keluar dari pusat ledakan. Puing-puing bangunan berserakan di mana-mana dan banyak korban luka-luka mengerang pilu. Beberapa dari mereka menderita luka bakar serius. Ada yang tampak pucat pasi dan lemah tak bertenaga. Ada yang muntah-muntah, bahkan ada yang meleleh. Dalam waktu setengah jam pasca ledakan, beberapa tenaga medis pendukung secara berturut-turut tiba di lokasi. Tetapi mereka semua juga tidak berdaya. Ternyata meski City 40 memiliki fasilitas medis yang sangat maju, namun mereka tidak pernah membayangkan kemungkinan bahaya dalam proses pembuatan bom atom. Oleh karena itu, seluruh kota tidak menyiapkan lebih dulu tablet yodium yang diperlukan jika terjadi kecelakaan nuklir. Karena satu-satunya hal yang mereka perhatikan di sini adalah cara cepat menghasilkan bom atom. Mereka tidak akan memprioritaskan segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan efisiensi. Bahkan mereka juga tidak akan secara ekstra menangani kolam pendingin yang menampung limbah radioaktif, tapi langsung dibuang ke sungai terdekat. Limbah-limbah ini tidak hanya membahayakan kesehatan penduduk City 40, tetapi juga mengalir ke 40 desa di sepanjang sungai, menyebabkan setidaknya ratusan ribu penduduk desa yang tidak bersalah berendam di air limbah nuklir dan bercandaria tanpa menyadarinya. Mereka bahkan langsung menggunakan air limbah nuklir untuk mengairi tanaman. Inilah sebabnya mengapa penduduk desa di City 40 dan sekitarnya selalu merasa tidak enak badan. Intinya, selain pembuangan limbah sembarangan, pemerintah Soviet bahkan mengubur sejumlah besar limbah nuklir sesukanya di bawah tanah. Dan ini sangatlah berbahaya karena limbah nuklir ini mengandung zat radioaktif yang mengerikan. Seiring berjalannya waktu, suhu di tangki penyimpanan akan terus meningkat. Meskipun terdapat sistem pendingin khusus di sekitar tangki, namun sistem pendingin belum pernah diperbaiki dan dirawat.
karena mereka hanya fokus pada efisiensi produksi. Menurut data, sistem pendingin telah rusak lebih dari setahun sebelum ledakan, tetapi tidak ada yang berpikir untuk memperbaikinya selama lebih dari setahun, hingga akhirnya menyebabkan kecelakaan nuklir paling serius ketiga di dunia. Kedua adalah kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl pada tahun 1986 dan kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi pada tahun 2011. Namun meskipun kecelakaan nuklir Mayak ini hanya menduduki peringkat ketiga, tapi ini adalah insiden pencemaran paling serius dalam sejarah manusia, bahkan menyebabkan setidaknya 500.000 orang terkena dampak serius. Namun meski demikian, kita hampir tidak pernah mendengarnya, karena dalam jangka waktu yang panjang, CT40 tidak ada sama sekali di peta. Kita bahkan menemukan bahwa peristiwa tersebut hanya direpresentasikan dalam skala peristiwa nuklir internasional sebagai kecelakaan ledakan limbah nuklir Keystone, karena Keystone adalah kota terdekat dengan lokasi tersebut dan merupakan salah satu tempat dengan korban terburuk ketika itu. Dunia bak neraka. Menurut penyelidikan selanjutnya, kekuatan ledakan pada saat itu setidaknya setara dengan 100 ton peledak TNT. Bahkan balok semen seberat 160 ton yang terkubur sedalam 7,3 meter di bawah tanah terlempar ke jalan raya. Sejumlah besar zat radioaktif terus berkumpul di langit dengan asap tebal dan jatuh kembali ke permukaan bersama hujan hitam yang turun selama 1 jam. Saat itu, warga CT40 akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Namun mereka juga tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. 6 jam kemudian, tim bantuan darurat tiba di lokasi kecelakaan dan terkejut saat mengetahui tingkat radiasi di dekat reaktor nuklir Mayak telah melebihi standar. Sementara warga sekitar mulai menunjukkan gejala tidak nyaman, namun mereka tidak mendapatkan perawatan yang layak. Bahkan tidak diberitahu hal terpenting yang harus mereka lakukan saat itu adalah segera melepas pakaian yang telah terkontaminasi debu radiasi dan membasuh tubuh dengan air yang banyak. Menurut data, warga CT40 bahkan berjalan di jalanan seperti biasa, meski saat demikian jalanan sudah diselimuti lapisan debu radioaktif yang tebal. Sebenarnya, insiden itu sudah beberapa hari berlalu ketika pemerintah Soviet baru menyadari bahwa penduduk CT40 mungkin perlu segera dievakuasi. Saat itu, mereka memberitahu warga ada penyakit menular misterius yang terjadi di sana, sehingga mereka perlu mengungsi sementara. Singkatnya, setengah tahun setelah mereka mengungsi dari kota, tak disangka pemerintah Soviet memberitahu warga bahwa mereka sudah bisa kembali ke kota dengan tenang, dengan alasan sudah didesinfeksi. Namun warga yang kembali ke kota tersebut kemudian meninggal karena berbagai penyakit. Menurut beberapa data terkait, banyak penduduk yang baru berusia 17 atau 18 tahun ketika meninggal. Tetapi ini bukan yang paling parah, karena dibandingkan dengan kota CT40, penduduk desa terdekat akhirnya baru diingat oleh pemerintah Soviet 1 tahun setelah ledakan di fasilitas nuklir. Dari data ini, kita bahkan dapat melihat, ternyata dalam beberapa hari setelah kecelakaan reaktor nuklir Mayak, sekitar 300 orang dari 5.000 penduduk desa meninggal karena keracunan radioaktif. Meskipun ada yang pernah mencurigai seluruh kejadian ini, namun para dokter setempat berusaha menyembunyikannya dari penduduk di bawah instruksi dari petinggi Uni Soviet. Hal ini membuat CT40 dari kota surgawi di dunia menjadi neraka jahanam di bumi. Ternyata selain limbah nuklir yang dibuang sebelumnya dan kecelakaan nuklir pada tahun 1957, di mana ketika fasilitas nuklir Mayak kembali beroperasi, mereka terus membuang limbah nuklir ke danau dan sungai. Kita bahkan melihat salah satu danau bernama Danau Karachay berubah menjadi merah. Pada tahun 1990, atau 33 tahun setelah kecelakaan nuklir itu, tingkat radiasi di wilayah dekat tempat pembuangan limbah radioaktif
yang dibuang ke danau itu adalah 600 rotgens per jam, adalah 15 kali lipatnya dari kecelakaan nuklir Fukushima. Meski 33 tahun telah berlalu, namun tingkat radiasi di sini masih 15 kali lipat dari tingkat radiasi 4 hari pasca kecelakaan nuklir Fukushima. Dengan kata lain, hanya berdiri di tepi danau selama 1 jam saja sudah cukup untuk membuat seseorang pindah ke dunia lain. Oleh karena itu, masyarakat setempat menyebutnya danau kematian. Hal yang paling menakutkan adalah danau ini pernah mengering pada tahun 1967, sementara debu radiasi terbawa ke tempat yang lebih jauh bersama pasir halus, menyebabkan lebih banyak orang terpapar radiasi. Menurut beberapa penelitian, rasio terserang kanker orang-orang yang tinggal di sini 2 kali lebih tinggi daripada orang-orang biasa pada umumnya. Demikian juga rasio anak-anak yang lahir cacat 2 kali lebih tinggi dibanding anak-anak normal umumnya. Dan mereka menganggap sebab penyakit mereka adalah faktor mereka sendiri. Setelah disintegrasi Uni Soviet pada tahun 1991, orang-orang perlahan-lahan mengetahui mengapa rasio mereka terkena kanker begitu tinggi. Namun yang mengejutkan adalah, menurut file CIA yang diklasifikasi, Amerika Serikat sebenarnya telah lama mengetahui bahwa pemerintah Soviet mengabaikan nyawa manusia, tetapi mereka seakan menutup sebelah mata karena pemerintah Soviet belajar dari mereka. Leluhur nuklir. Ternyata pada saat Amerika Serikat menjatuhkan bom atom Hiroshima, Uni Soviet yang merasa tertinggal dari Amerika dengan cermat meneliti proyek Manhattan Amerika Serikat. Pada saat itu, petinggi Uni Soviet yang mengetahui proyek tersebut menemukan alasan Amerika Serikat dapat merahasiakan proyek Manhattan-nya karena mereka membangun banyak kota rahasia. Dengan cara ini, bukan hanya dapat memusatkan pengelolaan ratusan ribu orang yang terlibat dalam proyek terkait, tetapi juga meminimalkan kemungkinan bocornya proyek rahasia tersebut. Dan Oak Ridge adalah salah satu kota rahasia dari proyek Manhattan saat itu. Jadi setelah mempelajari model AS, Uni Soviet menciptakan puluhan kota tertutup seperti City 40 yang semuanya sudah dikuasai AS melalui badan intelijen. Mereka bahkan telah mengetahuinya tidak lama setelah ledakan reaktor nuklir Mayak, tetapi pemerintah AS melepaskan peluang emas ini untuk menyerang Uni Soviet. Karena begitu mereka membeberkan aksi jahat pemerintah Soviet, hal itu akan membuat publik curiga. Kemungkinan AS juga melakukan hal yang sama, mencemari lingkungan dan merusak kesehatan penduduk sekitar. Jadi setelah mempertimbangkan dari berbagai aspek, Amerika Serikat memutuskan membantu Uni Soviet untuk terus merahasiakannya. Nyatanya hingga saat ini, masih ada 42 kota tertutup di bekas Uni Soviet atau Rusia sekarang yang masih beroperasi, termasuk City 40. Hanya saja mereka tidak lagi membuat bom atom, tetapi menangani limbah nuklir, dan penduduk kota tersebut juga sukarela untuk tinggal, karena bagi penduduk City 40, ini adalah kampung halaman mereka. Orang tua mereka lahir di sini, dan mereka bahkan bangga menjadi warga City 40, karena mereka menjalani kehidupan yang sangat nyaman di sini. Sementara kanker juga tidak lagi menakutkan bagi mereka. Mereka bahkan berpikir bahwa kawat berduri yang mengelilingi City 40 bukan diperuntukkan mengurung mereka, tetapi mencegah orang luar masuk. Saat itu, dunia luar sedang kacau. Pagar kawat berduri ini melindungi mereka. Namun tidak demikian halnya dengan Galina yang kabur dari City 40. Di akhir wawancara ini, Galina mengatakan kepada Profesor Brown, "Meskipun sekarang saya telah kabur dari sana, tapi saya adalah kaki tangan dari kejadian itu 50 tahun yang lalu, karena saya tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya pada waktu itu. Dan Rusia di bawah kepemimpinan Putin sekarang masih ada 42 kota tertutup seperti City 40. Dan Tuhan tahu cerita seperti apa lagi yang akan mereka alami nantinya." Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.